Halo, selamat pagi pemirsa. Institusi kepolisian kembali tercoreng. AKP Ketut Agus Wardana, Kapolsek Sukodono Sidoarjo, Jawa Timur, ditangkap saat pesta sabu di kantor Polsek bersama dua anggotanya. Saya, Rian Kaputra. Kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam sergap. Jajaran Puring hingga saat ini aman terkendali. 86, bantuannya, 87 untuk jajaran kuda. 86. Pabrik pengelolaan fiber di Cilincing, Jakarta Utara terbakar. Banyaknya zat kimia membuat api cepat membesar. Kobaran api disertai kepulan asap tebal terlihat di areal pabrik PT Justus Sakti di Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara. Kebakaran terjadi di ruang produksi pengolahan bahan fiber. Banyaknya bahan kimia membuat api cepat membesar. Petugas harus menggunakan puluhan jerigen cairan khusus untuk memadamkan api. Akibat kejadian ini, dua petugas pemadam dievakuasi ke rumah sakit karena mengalami kram dan sesak nafas. Sepeda motor terbakar saat mengisi BBM jenis Pertamax di SPBU. Kobaran api sempat mengenai mesin pompa. Pengendara motor pun terluka bakar. Sebuah motor terbakar di SPBU Jalan Rahkuta, Sembiring, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Menggunakan alat pemadam kebakaran ringan, petugas SPBU memadamkan api. Keliling aja dulu, Bang. Motor terbakar saat mengisi bahan bakar jenis Pertamax. Kobaran api sempat mengenai mesin pompa yang berada di dekat motor. Operator memang langsung sigap ngambil apar yang kecil. Ternyata nggak mempan dia kan aparnya. Ya inisiatif lah ngambil apap dia yang lebih besar ukurannya. Akibat peristiwa ini, pengendara motor mengalami luka bakar di kaki. Usai kejadian, SPBU tutup sementara. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Dharma Setiawan melaporkan. Seorang pelajar luka terkena senjata tajam setelah terlibat tawuran antar sekolah kejuruan di Purwakarta, Jawa Barat. Tawuran pelajar meresahkan warga. Dua kelompok pelajar dari dua sekolah kejuruan terlibat tawuran di Jalan Raya Cilegong, Kecamatan Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Menggunakan berbagai senjata, kedua kelompok saling serang. Tawuran berhenti setelah seorang pelajar terluka. Musuh? Udah musuh dari dulu. Oh, udah musuh dari dulu. Buyutan. Oh gitu. Jadi kemarin pakai senjata? Pakai celurit. Terus? Pertama diserang dari sana, anak sini nyerang sini, lari. Peristiwa ini meresahkan warga sekitar. Warga tak berani melerai karena takut menjadi korban. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan melaporkan. Peserta balap motor road race di Kepahyang, Bengkulu berkelahi gara-gara bersenggolan di lintasan. Bahkan masing-masing pendukung joki balap ikut merangsek ke lintasan balap motor. Dalam rekaman video amatir ini, dua peserta balap motor road race Kepahyang, Bengkulu saling serang dan pukul saat berlangsung adu cepat seluruh pembalap. Keduanya berkelahi setelah bersenggolan motor dan terjatuh di lintasan tikungan. Meski terjadi perkelahian, pejoki lain tetap melanjutkan adu balap cepat. Namun masing-masing para pendukung pembalap justru maju ke arena balap dan saling pukul. Para pembalap lain tak mempedulikan perkelahian yang terjadi. Perkelahian antara pembalap dan pendukung didamaikan panitia. Dari Kepahyang, Bengkulu, Endro Dwi Irawan, iNews melaporkan. Seorang supir bajai ditemukan tewas di toilet umum di Johar Baru, Jakarta Pusat saat ditemukan nyaris tanpa busana.
Mayat seorang pria ditemukan warga tewas di toilet umum Jalan Narada Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat. Polisi yang mendapat laporan warga melakukan penyelidikan memeriksa sejumlah saksi. Korban dikenali warga sekitar, Ikhwan, seorang pengemudi bajai. Saat ditemukan, Ikhwan nyaris tanpa pakaian terlentang di lantai. Menurut warga, sebelum ditemukan tewas, pria berusia 55 tahun ini dalam kondisi sehat. Sempat ada keluhan apa gimana dia sakit apa? Oh, selama ini enggak, Pak. Karena keluarga saya ini administrasi aja tinggal di saya, tapi dia tinggalnya di tempat lain. Bosnya, dia ngikutin bosnya. Jenazah korban diotopsi di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk mengetahui penyebab pasti kematiannya. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Dituding jual obat terlarang, sebuah warung di Banyumas, Jawa Tengah digerebek warga. Masa yang emosi nyaris menghakimi sang pedagang. Warga mendatangi sebuah warung yang diduga menjual obat-obat terlarang di kawasan Cilongok, Banyumas, Jawa Tengah. Masa yang emosi nyaris menghakimi sang pedagang. Warga kesal karena pelaku menjual obat-obat daftar G secara bebas. Polisi yang datang segera mengamankan pedagang tersebut. Obat-obat yang sebenarnya obat itu harus dikonsumsi dengan menggunakan resep dokter, tapi di warung-warung tersebut dijual bebas. Sat Narkoba Polresta Banyumas sudah berupaya untuk melakukan penindakan. Yang terakhir adalah Di wilayah Kabupaten Banyumas, banyak terindikasi warung yang menjual obat daftar G secara bebas. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayyubi melaporkan. Diduga remblong, angkot yang membawa rombongan pengantar jenazah menabrak sepeda motor dan tembok pemakaman di Semarang, Jawa Tengah. Akibatnya seorang penumpang tewas, 11 lainnya luka-luka. Rombongan pengantar jenazah mengalami kecelakaan di Jalan Makam Bargota, Semarang, Jawa Tengah. Peristiwa berawal saat mobil angkutan kota yang bermuatan 10 penumpang melaju kencang pada jalan menurun hingga menabrak tembok makam dan seorang pengendara motor. Akibat kejadian yang diduga remblong ini, 1 korban tewas dan 11 lainnya luka-luka termasuk sopir dan pengendara motor. Seluruh korban dievakuasi ke Rumah Sakit Dr. Karya di Semarang. Peristiwa terjadi usai angkutan kota mengantar jenazah ke pemakaman umum Bergota. Antara angkot dengan roda 2 dan tidak lebih dari 10 menit anggota lalu lintas terdekat dibantu oleh masyarakat relawan Bankom langsung melaksanakan evakuasi dan melaksanakan pengalihan arus. Kejadian ini sempat membuat arus lalu lintas mengalami kemacetan panjang. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi melaporkan. Pemirsa, institusi kepolisian kembali tercoreng. AKP Ketut Agus Wardana, Kapolsek Sukodono, Sidoarjo, Jawa Timur bersama 2 anggotanya pesta sabu di kantor Polsek. Terungkapnya penegak hukum pesta sabu berdasarkan laporan masyarakat. Kantor Polsek Sukodono Sidoarjo menjadi tempat pesta sabu dan ironisnya dilakukan pimpinannya AKP Ketut Agus Wardana. AKP Ketut Agus Wardana juga mengajak 2 bawahannya menikmati sabu di dalam ruangan. Kapolsek dan anggota yang pesta sabu ditangkap Bitpropam Polda Jawa Timur di Mapolsek. Bitpropam sempat mengamankan 5 anggota polisi termasuk Kapolsek Sukodono AKP Ketut Agus Wardana. Diamankan. Ini beberapa orang diamankan dari Bitpropam Polda dan sekarang sedang menjalani pemeriksaan. Selain Kapolsek ada beberapa anggota yang lain? Ya betul, ada beberapa anggota yang lain, ada sekitar 5 anggota dengan Kapolsek ya. Itu 5 itu anggota Polsek Sukodono semua? Iya, anggota dari Polsek, salah satu Polsek yang diterbangkan. Hasil tes urin Kapolsek Sukodono terbukti mengkonsumsi sabu. Ya, sehingga
Kapolsek tersebut dari hasil tes urin itu dinyatakan positif menggunakan sabu. Selain anggota juga ada 2 orang anggota Polsek di situ, ya, yang diduga juga menggunakan narkoba. Berarti 3 orang ya? 3 orang. Ya, jadi sekarang 3 orang tersebut, 1 AKP berinisial KT, kemudian 2 orang Aibtu, ya, atas nama inisial YHP dan BS. Mereka menggunakan bersama-sama menggunakan bersama-sama. Sekarang masih dalam proses pemeriksaan oleh Bidropam. Ya. Dari 5 anggota polisi yang diamankan, 3 orang positif mengkonsumsi sabu, termasuk AKP Ketut Agus Wardana Kapolsek Sukodono yang masih menjalani pemeriksaan. Sementara 2 anggota lain tidak terbukti mengkonsumsi sabu. Polisi sebagai penegak hukum seharusnya terlibat aktif memberantas peredaran narkoba. Namun Kapolsek seorang perwira polisi AKP Ketut Agus Wardana justru mencoreng citra Polri sebagai penikmat sabu. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong dan Pramono Putra iNews melaporkan. Seorang anggota DPRD di Polewali Mandar, Sulawesi Barat ditangkap saat bertransaksi narkoba. Badan Narkotika menyita 2 paket sabu dan uang hasil transaksi. Seorang anggota DPRD di Polewali Mandar, Sulawesi Barat ini ditangkap. ARM berusia 28 tahun ditangkap BNN saat bertransaksi sabu di rumahnya di kawasan Dharma. Disita barang bukti 2 paket sabu, 0,4 gram, uang Rp300.000, dan seorang kurir asal Pinrang yang juga ditangkap. Salah satu oknum anggota DPRD Polman, inisial HLH, yaitu kita amankan di daerah perumahan Polindamas, Pokde, dan itu pada saat transaksi. Salah satu rekannya yang pernah. Seorang pria Parubaya mencuri makanan di minimarket di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Aksi pelaku saat situasi sepi terekam CCTV. Pria Parubaya sibuk memilih barang belanjaan di rak makanan pada sebuah minimarket di kawasan Kemayoran Gempol, Jakarta Pusat. Satu persatu barang yang dipilih langsung dimasukkan ke dalam tas. Rupanya tas yang dibawa pria tersebut bukanlah kantong belanja, melainkan tas untuk mencuri makanan. Pencurian terjadi saat situasi minimarket sepi pengunjung. Karyawan minimarket sempat curiga karena pelaku meninggalkan minimarket tanpa mendatangi kasir. Namun setelah mengecek rekaman CCTV, pelaku mengambil sejumlah barang seperti 1 kaleng ikan sarden dan beberapa makanan ringan lainnya. Usai beraksi, pelaku kabur menggunakan motor bersama seorang wanita yang menunggu di luar. Mungkin ya sarden sama cemilan ringan apa nggak terlalu ini saya. Nah itu apa sendiri dia belanjanya bang? Berdua sama cewek katanya, ceweknya di motor di luar. Kasus ini segera dilaporkan ke polisi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. 2 siswa SMP di Cilegon, Banten diduga menjadi korban perundungan yang dilakukan kakak kelasnya. Ironisnya, perundungan terjadi di depan sejumlah siswa dan tak ada yang menolong korban. Di depan sejumlah siswa, seorang siswa SMP Negeri 6 Cilegon, Banten menganiaya 2 rekannya. Sejumlah siswa yang berada di sekitar lokasi kejadian hanya diam dan tidak berusaha membantu korban. Video rekaman aksi perundungan viral di media sosial. Usai dilakukan mediasi, pihak korban memilih pindah sekolah. Alhamdulillah kemarin kita sudah dimediasi, baik di sekolah maupun di Polres Cilegon, dan sudah selesai kita selesaikan secara musyawarah kekeluargaan dan dicapai kata sepakat yang intinya untuk orang tua ini ternyata berkenan untuk memindahkan putranya. Pihak sekolah segera memberi sanksi tegas kepada pelaku perundungan. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution melaporkan.
Seorang remaja di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat tewas saat nekat mengadang truk. Korban terjatuh saat berusaha naik ke atas truk kontainer. Keluarga tak henti menangis saat jenazah seorang remaja belasan tahun dibawa ke mobil ambulans. Korban tewas setelah jatuh dan terpleset saat akan menumpang truk kontainer di Jalan Raya Serang Cibarusa, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sebelumnya korban bersama dua temannya sempat mengadang truk kontainer yang melintas. Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Mediros Cikarang. Ada 3 orang, yang 2 udah naik, nah yang satu ini yang terakhir terpleset, jatuh lah dia. Untuk mobilnya pelan, jadi bisa dikejar. Usai kejadian, sopir dan kernet truk kontainer diperiksa di Mapolsek Cikarang Selatan. Ini pas terus jalan. Itu mobil kan nggak ada pegangan, nggak ada apa itu. Anak-anak usia berapa, Bang? Kira-kira? Mobil ukuran usia 15 tahun. Yang ini yang pada ke BM itu loh, Pak. Yang nekat-nekatin di jalan. Arah kemana tadi? Tujuan kemana? Arah mau ke pabrik, ke kebun. Oh, ke Cibarusa? Ini ke roda ini. Aksi nekat sekelompok remaja belasan tahun menghadang truk kerap kali terjadi di Jalan Raya Cikarang, Cibarusa. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi melaporkan. Seorang calon jemaah umroh asal Jember, Jawa Timur meninggal dunia di pesawat dalam penerbangan. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, tetap di Sergap. Bantuannya, 87 Jalan Kuda, 86